Netizen Korea sangat marah karena mereka yakin netizen Tiongkok tampaknya sengaja memilih Blackpink untuk Annyeonghaseyo Chunggudul, Yusuf Kim Imnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan? Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk berdiskusi bersama-sama untuk ngebahas apa sih yang sebenarnya terjadi antara netizen Korea dan juga netizen Cina. Karena kalau kita perhatikan beberapa belakangan terakhir mereka ini semacam punya problem ya, saling kritik satu sama lain. But sebelum kita bahas hal tersebut bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, follow juga sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusrulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusrulkim2. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertama kita akan membahas dulu tentang permasalahan yang pertama kali ramai banget diperbincangkan oleh para netizen, yaitu tentang BTS yang dikritik oleh netizen Tiongkok. Jadi pada saat BTS menerima penghargaan Fan Fleet Award, mereka memberikan pidato yang pastinya pidato mereka ini akan menginspirasi banyak orang. Tetapi tidak semua orang dapat menerima pidato yang diberikan oleh BTS, termasuk netizen Tiongkok yang berpikir bahwa BTS tidak menghormati bangsa mereka. Bagian RM dalam pidato tersebut menyebutkan bahwa tahun 2020 sebagai peringatan ke-70 tahun Perang Korea dan menghormati mereka yang mengorbankan hidup mereka untuk membantu Korea Selatan memisahkan diri dari Korea Utara. Dan berikut adalah pidato yang diberikan oleh RM saat menerima penghargaan tersebut. Coba kalian dengarkan dengan seksama ya. Gala tahunan masyarakat Korea tahun 2020 ini sangat berarti karena tahun ini menandai peringatan ke-70 Perang Korea. Kami akan selalu mengingat sejarah penderitaan yang dialami oleh kedua negara kami bersama dan pengorbanan banyak pria dan juga wanita. Setelah 70 tahun, dunia yang kita tinggali jauh lebih dekat dari sebelumnya dan batas-batas serta banyak aspek menjadi lebih kabur dari sebelumnya. Sebagai anggota komunitas global, kita harus membangun pemahaman dan solidaritas yang lebih baik untuk menjadi lebih bahagia bersama. Dalam mengejar tujuan ini, BTS akan selalu mengingatkan diri kita sendiri tentang apa arti dari Fan Fleet Award dan terus melakukan yang terbaik dalam semua yang kita lakukan. Terima kasih banyak. Jadi seperti itulah pidato dari RM. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana pidato yang disampaikan oleh RM ini? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jadi setelah mendengar pidato dari RM, ternyata netizen Tiongkok memiliki masalah dengan pernyataan tersebut. Dikarenakan Tiongkok saat itu berada di pihak komunisme yang didukung oleh Korea Utara bersama dengan Uni Soviet. Dan saat itu juga ratusan ribu nyawa orang Tionghoa juga hilang dalam perang Korea tersebut. Army Cina saat itu menjadi target netizen Cina dikarenakan porsi pidato RM BTS, mengingat betapa sensitifnya topik perang Korea di Cina. Meskipun bukan pada level sensor, ini masih sangat disukai sebagai topik yang sangat hangat untuk didiskusikan bersama. Selain itu, banyak juga Army Tiongkok yang lain itu kesal dikarenakan pidato dari RM. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dikarenakan RM, member-member BTS yang lain itu menjadi target sasaran juga. Dan saat itu juga pada Weibo yang merupakan salah satu platform media sosial terbesar di Cina. Salah satu istilah penelusuran real time yang populer saat itu di Weibo adalah BTS menghina orang Cina. Dan setelah kasus dari RM, beberapa waktu setelahnya netizen Korea telah mengajukan petisi nasional untuk melarang idol tertentu berpromosi di Korea Selatan. Mengingat kontroversi sejarah baru-baru ini, Knet telah membuat petisi untuk melarang idol termasuk Lai EXO, Victoria FX, mantan anggota Pristin yaitu Kyulkyung, Cheng Xiao, WCSN, Xuanyi, Meiki, dan banyak lagi dari promosi di Korea. Seperti yang diberitakan, netizen telah menyatakan kemarahannya selama beberapa hari terakhir karena beberapa idol K-pop Tiongkok mulai menunjukkan dukungan mereka dalam memperingati keterlibatan militer Tiongkok dalam Perang Korea. Dalam petisi, netizen berargumen bahwa mereka tidak ingin melihat orang-orang yang berusaha mengubah narasi sejarah dengan berani melanjutkan promosi mereka di Korea Selatan. Petisi tersebut juga mencatat bahwa
Cina terus membuat materi propaganda untuk memperingati keterlibatan mereka membuat film dan menyiarkan dokumenter selama jam tayang utama di stasiun televisi. Lebih lanjut, pendukung petisi berpendapat bahwa idol ini telah mendapatkan popularitas mereka dalam debut di Korea Selatan dan bahwa mereka sekarang menggunakan pengaruhnya untuk mendistorsi narasi sejarah Korea. Petisi tersebut mengatakan gerakan ini mendapatkan momentum karena mempengaruhi penonton Cina lainnya dan penonton internasional yang tidak punya pengetahuan akan sejarah dari Korea. Ternyata guys, nggak cukup dengan kontroversi dari BTS dan juga idol Cina tadi yang dibuatkan oleh petisi. Baru-baru ini muncul kritikan lagi kepada idol K-pop. Kali ini terjadi kepada Blackpink. Jadi pada tanggal 3 November, acara online Blackpink 24365 with Blackpink membagikan review episode mendatang di mana para anggota mengunjungi taman hiburan Everland untuk bertemu dengan baby panda. Dalam video klip yang dirilis tersebut, para anggota girl group merawat panda sambil diawasi oleh penjaga kebun binatang. Namun guys, netizen Tiongkok di sini mengkritik dan menuduh bahwa member dari Blackpink secara ilegal menyentuh baby panda tanpa menggunakan sarung tangan. Mereka juga menunjukkan bahwa para anggota melakukan kontak dengan bayi panda dengan menggunakan riasan atau make up di wajah mereka. Netizen Tiongkok juga mengatakan bahwa beberapa bayi panda baru-baru ini meninggal dikarenakan virus distemper anjing yang ditularkan dari anjing, dan karena anggota Blackpink juga punya anjing, banyak netizen Tiongkok itu sangat khawatir banget bahwa ada virus yang akan ditularkan ke bayi-bayi panda yang berada di kebun binatang tersebut. Bahkan salah satu outlet media berita bahkan memposting artikel di akun resmi Weibo mereka dengan tagar selebriti Korea melakukan kontak dengan panda secara ilegal dan furious mereka merusak harta nasional. Netizen Tiongkok ternyata tidak hanya meminta Blackpink untuk meminta maaf, tapi mereka juga meminta supaya pemerintah Korea dan juga pihak kebun binatang Everland meminta maaf karena netizen menganggap bahwa mereka telah merusak secara ilegal panda yang merupakan harta nasional Tiongkok. Dan melihat apa yang terjadi dengan Blackpink baru-baru ini, netizen Korea tentu terutama para bling yang gak tinggal diam melihat apa yang terjadi pada idol mereka. Banyak netizen Korea yang marah karena mereka percaya bahwa netizen Tiongkok menarik selebriti Korea secara tidak masuk akal. Untuk membela Blackpink, seorang netizen memposting di komunitas online beberapa contoh selebriti Cina lainnya dan juga individu dari negara lain menyentuh baby panda tanpa menggunakan sarung tangan. Banyak orang terkenal terlihat menyentuh baby panda yang tidak dipermasalahkan oleh netizen Tiongkok. Netizen Korea sangat marah karena mereka yakin netizen Tiongkok tampaknya sengaja memilih Blackpink untuk diberikan kritikan. Kalau aku ya jujur nih guys, sebagai netizen biasa nih, itu juga cukup aneh banget ya. Kenapa saat Blackpink menyentuh baby pandanya itu disalahkannya, tapi kenapa yang selebriti lain atau individu lain yang menyentuh baby panda itu gak dipermasalahkan? Ini gimana atau ceritanya ya? Nanti kita lihat bagaimana respon dari netizen Cina menanggapi respon dari netizen Korea tadi. Dan sekarang ada lagi kasus terbaru yang terjadi antara netizen Korea dan juga netizen Cina. Kali ini netizen Korea itu telah menuduh bahwa pakaian drama kolosal Cina mirip dengan hanbok. Netizen Korea mengatakan bahwa pakaian dalam drama kolosal Cina tak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Mereka melakukan tuduhan atas ketidakakuratan historis dalam pakaian dalam drama kolosal yang menceritakan era pada dinasti Ming. Namun baru-baru ini seorang produser film dari Tiongkok membantah dan juga memberi jawaban menohok atas tuduhan yang diberikan oleh Knet tersebut. Dalam akun Weibo-nya, Yu Zheng selaku penulis naskah sekaligus produser mengunggah gaya mode berpakaian pada zaman dinasti Ming yang dituduhkan oleh netizen Korea. Dalam postingannya, Yu Zheng di sini menyebutkan bahwa Korea Selatan adalah negara bawahan Cina di dinasti Ming dan pakaian itu digunakan di dinasti Ming juga. Nah, pada saat dinasti Ming berdiri, Korea saat itu merupakan kerajaan bernama Goryeo. Goryeo sendiri adalah negara jajahan di dinasti Yuan. Nah, pada saat dinasti Yuan ditumbangkan oleh dinasti Ming, seluruh negara kawasan di dinasti Yuan termasuk Goryeo itu menjadi bawahan dinasti Ming. Dinasti Korea sebelumnya sejak era Joseon itu memang banyak menjalin kerjasama dan menjadi bagian dari wilayah dinasti Cina. Untuk itu tidak heran nih guys kalau banyak yang menemukan kesamaan budaya antara Cina dan juga Korea. Sementara itu produser Yu Zheng juga merepost foto aktor Hugh Kai yang mengenakan pakaian dalam drama kolosal era dinasti Ming.
Hal itu membantah tuduhan netizen Korea atas ketidakakuratan tersebut. Jadi kita udah melihat bermacam permasalahan yang terjadi antara netizen Korea dan juga netizen Cina. Tapi aku sih nggak berani berkomentar terlalu banyak, soalnya takut mencampuri urusan mereka, karena ini juga bukan ranah aku lagi. Ini adalah permasalahan di antara mereka, budaya mereka, sejarah mereka, itu adalah permasalahan di antara mereka. So, buat kita yang sebagai pengamat ini cukup berikan support aja. Kalau mau berkomentar silahkan, tapi berkomentarlah yang sesuai, jangan terlalu mencampuri urusan mereka, nanti kita yang terkena masalah. Oke? Saling mengingatkan satu sama lain ya guys, supaya nggak terjadi konflik di belakangan harinya. Cukup sekian untuk video kali ini, dan kita berharap semoga tidak terjadi permasalahan lagi baik antara netizen Korea dan juga netizen Cina. Kita harap semoga ada perdamaian di antara mereka, karena kalau kelihat ini adalah kesalahpahaman semata, dan kesalahpahaman itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Well, untuk video kali ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi dan sebagainya, tolong koreksi aku ya dengan cara komen di bawah. I'm Yusuf Kimamit, thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida Chingudul.